Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vivi Septiana Saputri. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian-kalian yang masih tetap setia menonton video-video saya. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu support saya untuk mengupload video-video yang selanjutnya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahap penyusunan skripsi model penelitian tindakan kelas guna untuk memenuhi tugas dari Bapak Haji Agus Salim Hamidi, Magister Pendidikan. Ya, di sini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk penyusunan skripsi model penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ciri khas dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Penelitian tindakan itu kelas sendiri bersifat aksi atau tindakan dengan model siklus atau siklus. Jadi penelitian tindakan kelas itu kan merupakan penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas baik secara kolaboratif ataupun secara mandiri oleh guru di kelas untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan apa saja di saat dia melakukan proses pembelajaran guna untuk melakukan peningkatan terhadap kekurangan itu sendiri baik dari metode, cara, ataupun dari strategi pembelajarannya dan bahkan media pembelajarannya. Dan penelitian tindakan kelas itu sendiri itu terdiri dari beberapa siklus biasanya. Yang kedua, ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. Ada cara, metode, strategi yang akan dipakai untuk perbaikan dan peningkatan. Jadi penelitian tindakan kelas itu identik dengan adanya peningkatan yang nantinya akan terjadi, baik dari caranya, metodenya, ataupun strategi dari proses pembelajaran. Yang ketiga, ada langkah FAOR. FAOR apa itu? FAOR yaitu planning, acting, observing, reflecting, dan yang dilakukan pada setiap siklusnya. Yang selanjutnya, jadi dalam melakukan penyusunan proposal skripsi atau penyusunan skripsi model penelitian tindakan kelas, tahapan yang pertama yang harus kita lakukan yaitu penentuan latar belakang. Latar belakang itu sendiri apa? Jadi latar belakang itu berisi tentang apa saja yang melatar belakangi riset sehingga riset menjadi suatu riset yang penting dan menarik untuk dilakukan. Yang kedua, karena ini riset penelitian tindakan kelas, maka alangkah lebih baik melakukan observasi awal untuk mendapatkan data real. Maksudnya, dikarenakan ini merupakan skripsi yang dilakukan dengan model penelitian tindakan kelas, maka itu alangkah lebih baik melakukan observasi awal untuk mendapatkan data-data real atau data-data yang asli dari narasumbernya. Yang ketiga, kemudian sampaikan data itu di dalam latar belakang. Ya, jadi setelah kita mendapatkan berbagai macam data-data yang real, baik dari lapangan ataupun dari narasumber, itu kita menyampaikannya atau memaparkannya dan menjelaskannya di dalam latar belakang itu sendiri. Yang keempat,
awalilah latar belakang dengan kalimat yang menarik perhatian. Jadi, dalam pembuatan latar belakang itu diharapkan membuat suatu latar belakang yang menarik atau dilengkapi dengan kalimat-kalimat yang menarik perhatian pembaca supaya mereka itu betah untuk membaca skripsi yang sudah kita buat. Yang kelima, jangan lupa lengkapilah dengan argumen, dengan data yang faktual. Di dalam latar belakang itu kita juga boleh atau alangkah lebih baik itu melengkapinya dengan argumen dan bersumber dari data yang faktual. Yang keenam, akhiri latar belakang dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset penelitian tindakan kelas ini dilakukan. Jadi, dalam penentuan atau menyusun latar belakang itu diharuskan itu memuat betapa pentingnya riset yang sudah kita lakukan dan mengapa kita itu memilih judul yang sudah kita tentukan. Itu semua kita paparkan dalam latar belakang supaya dalam pembahasan bab-bab berikutnya kita dapat membuat lebih yakin kepada pembaca mengenai pentingnya kita untuk melakukan riset seperti yang sudah kita pilih di dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya, yang kedua, itu kita menentukan rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu apa? Jadi rumusan masalah biasanya berisi kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang dan akan digali jawabannya dalam riset. Oke teman-teman, jadi rumusan masalah ini itu berasal atau berakar dari adanya latar belakang yang sudah kita susun tadi. Suatu rumusan masalah itu biasanya merupakan suatu pertanyaan yang berasal dari judul atau berasal dari latar belakang yang sudah kita susun. Dan kemudian jawaban dari rumusan masalah itu sendiri itu nanti akan kita bahas atau kita jawab di dalam tujuan riset itu sendiri. Yang kedua, karena ini riset penelitian tindakan kelas, maka pertanyaannya khas dengan menyertakan pertanyaan di setiap siklusnya. Oke, maksudnya di sini dikarenakan model penelitian yang kita ambil yaitu model penelitian tindakan kelas, maka dari itu pertanyaan atau rumusan masalah yang kita buat itu menyertakan pertanyaan yang di setiap siklusnya, karena itu sudah menjadi ciri khas dari penelitian tindakan kelas yang terdiri dari beberapa siklus. Biasanya itu terdiri dari siklus pertama atau siklus kedua, yang dari setiap siklusnya itu merupakan suatu peningkatan atau kemajuan dari siklus-siklus yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyusun tujuan riset. Tujuan dari riset ini sendiri biasanya disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Dikarenakan tujuan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita buat dan sudah kita susun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori merupakan teori-teori tentang cara berpikir ketika melihat persoalan yang ada. Jadi di dalam kita menyusun kerangka teori itu berisi atau memuat mengenai teori-teori tentang bagaimanakah cara berpikir kita terhadap memandang persoalan yang ada dan kita ambil untuk lakukan riset atau penelitian. Yang kedua, kerangka teori harus mampu menghubungkan semua teori yang ada. Contohnya nih, bisa diambil dari teori tentang motivasi belajar,
teori belajar atau teori dari metodenya. Jika mempunyai atau menemukan teori-teori yang lain dari yang sudah saya sebutkan, itu boleh saja untuk dicantumkan. Yang kemudian, dalam kerangka teori boleh menyampaikan hipotesa atau asumsi bahwa akan ada peningkatan, perubahan, pengembangan pada motivasi dan hasil belajar. Jadi, di dalam kerangka teori itu kita boleh mencantumkan hipotesa kita atau asumsi atau pendapat kita dan menjelaskan mengenai akan adanya peningkatan, perubahan atau pengembangan terhadap motivasi dan hasil belajar pada siswa yang nantinya akan diraih. Oke guys, yang selanjutnya yaitu menyusun metode riset. Metode riset merupakan alat atau sarana yang akan dipakai ketika riset untuk memperoleh data. Jadi, penentuan metode riset itu sendiri sangat penting ya untuk dilakukan. Karena dengan melalui hal inikah kita dapat menemukan banyak data-data real yang akan mendukung kita, akan mempermudah kita dalam penyusunan skripsi. Untuk metode riset itu sendiri bisa dilakukan dengan melalui metode yang pertama, observasi atau penelitian. Dan untuk observasi itu bisa dilakukan dengan observasi langsung dan observasi tidak langsung ya guys. Yang kedua, wawancara. Wawancara juga dapat dilakukan dengan langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi itu metode riset yang berasal dari dokumen-dokumen yang mendukung mengenai judul penelitian atau judul riset yang kita pilih. Itu bisa berasal dari rekaman, bisa berasal dari foto, bisa berasal dari media-media dokumentasi yang lainnya. Yang terakhir yaitu dengan melalui metode analisa-analisa. Maksudnya analisa-analisa itu apa? Jadi maksudnya analisa-analisa itu analisis kita sebagai peneliti mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan judul penelitian atau judul skripsi yang kita ambil. Namun kita juga tidak boleh bersembarangan mengambil data yang tidak jelas dari sumbernya. Yang selanjutnya, karena ini riset penelitian tindakan kelas, maka perlu menyuguhkan desain siklus yang akan dipakai. Ya, jadi karena ini menggunakan model penelitian tindakan kelas, jadi itu kita sebagai peneliti perlu menyuguhkan desain dari setiap siklus yang dipakai. Oke, itu untuk beberapa tahapan dalam penyusunan proposal skripsi yang harus dilakukan sebelum membuat skripsi. Dan apa saja sih tantangan dari kita melakukan riset atau penelitian model penelitian tindakan kelas ini yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi, tantangan yang dimaksud di sini itu tantangan apa saja yang dihadapi mahasiswa ketika melakukan riset atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu berasal dari faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Ya, faktor internal itu berasal dari mahasiswa yang kurang percaya diri atau minder. Jadi tak banyak itu ada mahasiswa yang kurang percaya diri atau minder ketika melakukan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, sulit dalam berbicara, gagap atau grogi. Yang ketiga, tidak menguasai proposal risetnya sendiri. Yang faktor kedua yaitu berasal dari faktor eksternal.
Faktor eksternal itu sendiri berasal dari guru kelas atau guru mapel yang agak menyepelekan. Maksudnya di sini, menyepelekan itu kurang menghargai mahasiswa ketika melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya, di sekolahnya, dan di jam mata pelajarannya. Itu biasanya tak jarang itu ada guru yang kurang menghargai dan bahkan kurang menghormati. Yang kedua, guru yang merasa terganggu pekerjaannya. Jadi guru itu ada yang merasa terganggu pekerjaannya dengan adanya mahasiswa yang melakukan penelitian tindakan kelas, dan itu yang menjadikan tantangan bagi mahasiswa. Yang kemudian, yang terakhir, bagaimanakah solusi untuk dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa itu? Yang pertama, itu alangkah lebih baik mendapat bimbingan dosen atau kampus. Yang kedua, membangun komunikasi baik dan intensif dengan kepala sekolah ataupun kepala madrasah. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan baik dan intensif dengan guru yang bersangkutan. Yang keempat, menguasai proposalnya sendiri. Yang kelima, berjiwa pembelajar yang rendah hati dan pantang menyerah sebagaimana watak guru yang baik. Ya, berikut itu contoh beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk mengantisipasi, mencegah, atau mengatasi tantangan-tantangan itu supaya kita lebih optimal dalam melakukan penelitian tindakan kelas itu sendiri, dan supaya kita lebih maksimal untuk mendapatkan hasil skripsi yang seperti kita harapkan. Oke, yang selanjutnya saya akan memberi contoh mengenai judul proposal skripsi yang saya ambil melalui model penelitian tindakan kelas. Jadi, saya mengambil judul upaya pengembangan strategi pembelajaran daring atau online sebagai pemanfaatan IT untuk peningkatan motivasi dan belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi hidup lebih sehat dengan makanan halal kelas 11 MAA Nawawi 03 Kebumen. Itu merupakan contoh judul skripsi yang saya buat melalui model penelitian tindakan kelas. Dan rumusan masalah yang saya susun yaitu bagaimanakah upaya pengembangan pembelajaran daring atau online yang cocok untuk meningkatkan motivasi dan belajar siswa pada mapel PAI materi hidup lebih sehat dengan makanan halal melalui metode discussion dan presentation berbasis online. Dan tujuan riset yang saya buat untuk mengetahui strategi dan upaya pembelajaran daring atau online manakah dan seperti apakah yang cocok untuk meningkatkan motivasi dan belajar siswa pada mapel PAI materi hidup lebih sehat dengan makanan halal melalui metode discussion and presentation berbasis online. Oke guys, jadi itu rumusan masalah dan tujuan riset yang saya ambil dan saya susun terkait judul skripsi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke guys, sampai juga di penghujung penjelasan saya terkait tahapan-tahapan penyusunan skripsi model penelitian tindakan kelas. Terima kasih buat kalian semua yang selalu menonton channel YouTube saya dan selalu menonton video saya. Jangan lupa tetap stay tune di channel saya, Vivi Septiana Saputri, dan nantikan video-video yang selanjutnya. Dan semoga penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, dan saya mohon maaf jika mempunyai kesalahan dalam bertutur kata dan dalam
penjelasan saya mengenai pembahasan yang saya bahas tadi. Oke, terima kasih ya. Tetap stay tune, tetap semangat, dan semoga kesehatan selalu menyertai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.